Kenapa macet? Halo. Udah live bukan sih? Oke. Di live kali ini mau sharing mengenai kelemahan berinvestasi di properti. 5 kelemahan berinvestasi di properti. Karena begini, banyak yang masuk atau terjun atau ikut-ikutan untuk berinvestasi di properti without knowing apa aja yang harus diketahui sebelum masuk ke investasi properti. Pertama-tama tentunya kita harus tahu dulu nih, investasi itu apa, kemudian apa sih yang diharapin, apa aspek utamanya gitu ya. Oke. Langsung aja kalau begitu. Investasi itu apa? Investasi itu adalah penempatan sejumlah modal, sejumlah capital kita atau dana kita ya untuk mendapatkan manfaat di masa depan. Manfaatnya berupa apa? Manfaatnya berupa pertama, mendapatkan capital gain. Yang kedua, mendapatkan apa lagi? Mendapatkan income flow atau kas ya, aliran kas, aliran dana, ataupun kombinasi dari keduanya, capital gain ataupun kas itu sendiri. Itu. Kemudian halo, ya. Kemudian setelah itu apa sih yang harus diketahui? Yang diketahui tentunya kita sebelum investasi harus tahu dulu return yang mau kita harapkan itu berapa. Atau balikan dari modal kita mau ingin dapat berapa kita itu ya. Kemudian juga risknya apa? Risknya itu risiko-risiko yang nanti akan dihadapi itu kita harus cari tahu dulu apa saja. Itu ya. Kemudian sudah itu tahu, kita perlu mengatur strategi bagaimana caranya untuk memaksimalkan return kita ya, kemudian meminimalisir resiko. Itulah. Jadi di sini adalah basic banget apa aja yang dua itu dulu yang perlu diketahui. Jangan mentang-mentang karena sekarang ini situasi pandemi, everybody beli properti kayak gitu. No, jangan ikut-ikutan, cari tahu dulu. Karena nggak semua properti itu layak gitu untuk dikoleksi atau untuk dibeli sebagai instrumen investasi kita itu ya. Sekarang kita masuk ke thank you Riko, thank you Koku yang udah join. Sekarang kita masuk ke kelemahan investasi supaya videonya nggak terlalu panjang-panjang. Yang pertama itu adalah illiquidity. Maksudnya gimana illiquidity itu? Maksudnya kita tahu properti itu nilainya besar ya. Ketika kita misalnya ingin menjual properti, itu sangat susah untuk langsung terjual. Ibaratnya sangat sulit untuk dikonversi agar kita mendapatkan dana cash. Misalnya kita menjual properti ya, kita perlu membutuhkan waktu misalnya sampai 6 bulan agar baru terjual. Ataupun paling cepat misalnya 2 bulan, karena ternyata itu adalah tetangga kita yang ingin menambah space-nya ataupun luasan dari propertinya kayak gitu. Itu ya. Kalau dari riset ataupun pengalaman selama ini, rata-rata di kondisi pandemi ini properti itu terjual paling cepat itu biasanya di 2 bulan sampai dengan lebih dari setahun. Ada yang setahun belum terjual juga. So itu salah satu kelemahan dari investasi properti, sangat sulit untuk butuh waktu yang sangat lama untuk kita bisa menjualnya. Kemudian itu juga berkaitan dengan kelemahan yang kedua, yaitu time constraints atau terkait dengan waktu ya. Sudah susah menjualnya, susah mendapatkan potensi calon pembeli. Yang kedua juga adalah butuh waktu yang cukup lama juga untuk perpindahan kepemilikan ya. Anggaplah kita jual sekarang, kemudian baru dapat potensi pembeli di bulan ke-6. Setelah bulan ke-6, kita perlu melakukan apa? Misalnya kita appraisal dulu. Anggaplah kita melakukan penilaian properti kita nilai berapa ya? 2 minggu. Kita perlu waktu 2 minggu lagi. Kemudian kita negosiasi 2 minggu lagi. Kemudian perlu bayar pajak-pajak segala macam sampai dia balik nama,
sertifikat dan lain sebagainya itu membutuhkan sekian bulan sendiri. Terlebih lagi misalnya ternyata si pembeli bayarnya bertahap, dicicil. Wah, itu lebih lama lagi. Itulah kelemahannya ya. Kemudian yang ketiga, kelemahan yang ketiga adalah depreciation factor. Properti memiliki yang disebut depresiasi. Wah, ya, faktor-faktor yang membuat dia mengalami penurunan nilai. Depresiasi misalnya apa? Penyusutan dari bangunannya, ya, bangunannya. Karena dia udah lama bangunannya, misalnya tidak terawat, wah, itu nilainya bisa berkurang. Itu makanya disinilah kita perlu pintar-pintar untuk memilih lokasi ingin membeli properti di mana. Karena jangan sampai depresiasinya nanti malah lebih tinggi daripada capital gain dari nilai tanahnya, misalnya seperti itu. Ini adalah pertanyaan, Bu, kenapa selama ini penilai selalu membandingkan Apple dengan gambar Apple? I don't know. Apple to Apple maksudnya yang sebanding ya, harus yang sebanding. Kalau misalnya membandingkan, oh itu di luar konteks ini, nanti aja lah dijawab ya. Yang pasti kalau penilai membandingkan properti harus yang sebanding. Kalau enggak kan itu tidak sama, tidak sebanding gitu ya. Itu sesuai dengan prinsip penilaian. Kemudian yang keempat, kelemahan berinvestasi di properti adalah sangat berkaitan dengan government control ya. Sangat berkaitan dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Misalnya terkait dengan kebijakan pajak atau kebijakan peruntukan guna lahan. Karena ada yang begini, kita sudah beli nih properti di suatu tempat, nggak taunya sekian lama ternyata terjadi perubahan tata guna lahan yang awalnya memang permukiman, tahu-taunya diganti menjadi peruntukan hijau gitu ya, zona hijau. Itu terjadi. Nah, ini sudah sering kali terjadi seperti itu. Bayangkan jika zona hijau, nilai propertinya pasti tidak setinggi nilai pasar. Dia ada pengurangnya. Pengurangnya berapa persen? Itu tergantung dari karakteristik wilayahnya, ataupun dari studi-studi, ataupun dari biasanya dari rule of thumb di daerah itu sendiri. Kalau biasanya itu sampai 35% atau sekian kali NJOP itu ya. Bayangkan, jadi kita perlu sadari bahwa ada loh potensi kerugian dari hal ini gitu. Jadi ya itu tadi, jangan asal ikut-ikutan untuk berinvestasi di properti, harus diketahui dulu. Lalu yang terakhir adalah berinvestasi di properti, kelemahannya lagi adalah sangat bergantung pada market cycle. Apa itu market cycle? Nah, market cycle itu saya sudah pernah share di Instagram. Market cycle itu seperti apa ya, yang seperti ini itu. Kapan dia mengalami boom, kapan dia mengalami krisis dan lain sebagainya. Nah, ketika kita masuk investasi properti, kita harus tahu kapan kita bisa masuk, kondisinya properti saat ini seperti apa, kemudian kapan kita akan exit atau kapan kita akan menjual properti. Kalau di sekarang ini ya, memang adalah saat yang bagus gitu ya, pandemi, properti sedang diskon. Itu saat yang bagus untuk membeli properti. Rata-rata harga jual properti lebih rendah daripada nilainya gitu ya. Tapi kemudian apakah sekarang adalah saat yang tepat untuk menjual properti? Nah, itu berkebalikan, tentu saja tidak, karena sekarang hampir kebanyakan orang menjual propertinya dan itu menyebabkan apa? Tentunya harga-harga makin bersaing dan makin murah. Nah, itu dia 5 kelemahan berinvestasi di properti. Pahami dulu ya, apa itu investasi, kemudian apa yang harus diperhatikan selama investasi, kemudian apa kelebihan berinvestasi di properti. Selain tahu kelebihannya juga harus tahu kekurangannya, jadi kita bisa mengantisipasi ini untuk meminimalisir risiko, sehingga sesuai dengan tujuan kita berinvestasi, meminimalisir risiko dan memaksimalkan return. Sekian videonya, terima kasih sudah menonton. Bye.